Ketika dibayangkan tentang keindahan surga, lalu kemudian dia terasa seakan-akan ingin melompat ke dalam surga, itulah iman. Kita dikabarkan dalam Ramadan, orang yang puasa itu punya dua farhah. Ada dua farhah, dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun 'inda fitri, yaitu berbahagia ketika berbuka, dan disambung oleh Allah berbahagia inda liqa'i rabbih. Yang pernah main game judi online di dalam kamarnya, Allah juga tidak bongkar aibnya. Yang kemudian pernah melakukan maksiat di Jakarta, di Medan, sampai di Aceh, orang tidak tahu bahwa dia ahli maksiat, kututup aibmu, kata Allah di dunia. Wa ghafartu laka al-yawm, karena engkau masih beriman kepadaku, ku ampunkan semua dosa-dosamu, masuklah ke surgaku, kata Allah. Walaupun engkau berdosa, masuklah ke surgaku. Nyamanan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah ayah mencaci maki anaknya yang menyerahkan makanan di atas lantai? Tidak pernah. Jemaah menekan Allah. Jemaah menekan Allah. Ketika kita mengadu kepada ayah ibu kita tentang sakitnya kita, mereka berdiam diri sampai subuh, tidak pernah tidur menjaga kita. Tapi hari ini Masya Allah, ketika mereka sakit, semua anak tolak menolak untuk tidak menjaga ayah ibunya. Ketika mereka kita undang ke rumah kita, lalu kemudian mereka berserak nasi ketika mereka makan, mungkin tangannya sudah bergetar karena terlalu tua. Lalu kita mengatakan kepada istri kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور كل وقت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا 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 وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Yang Tuhan muliakan, seluruh pengurus masjid, imam syekh, imam salat berwajib dan imam pada salat hari ini, juga yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Idul Fitri yang telah memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedatangan kita, setiap tapak kaki, setiap ucapan takbir, duduknya kita, bahkan diamnya kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Idul Fitri yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita mengulang kaji apakah yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Banyak orang yang berangan-angan agar Ramadannya menjadi pembuka pintu surga, tapi mungkin ketika dia meninggal, dia tidak mendapatkan catatan pahala di dalam catatan amalnya. Maka oleh karena itu perlu mawas diri. Kita hendaknya tahu amal saleh bisa diterima, bisa ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, untuk mengetahui hal ini, mari kita lihat kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ukuran apakah amal kita makbul atau tidak dalam Ramadan. Ayat-ayat Ramadan itu dimulai dari Al-Baqarah 183 sampai ditutup dengan Al-Baqarah 188. Di situ telah Allah maktubkan ciri-ciri orang yang diterima Ramadan. Sungguh celaka orang-orang yang hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Rasulullah SAW menyebutkan rahma'an fi rajulin, sungguh celaka seorang hamba man adraka Ramadan falam yughfar lah, orang-orang yang diizinkan masuk ke dalam Ramadan tapi kemudian dia tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah dia. Menyuka dalam bulan Ramadan hanya diterima, maka di luar bulan Ramadan kita susah mendapatkan ampunan sebesar Ramadan. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja ciri-ciri kita diterima oleh Allah, lalu kita hari ini datang untuk menyambut kebahagiaan kita setelah Ramadan. Yang pertama, lihatlah kalimat Allah ketika Allah panggil pertama sekali dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang-orang yang beriman. Ini modal pertama. Maka orang-orang yang berimanlah yang diterima Ramadannya oleh Allah. Iman itu percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, lalu kemudian diamalkan dengan perbuatan. Seberapa besar percaya kita kepada Allah dan janji-janjinya. Ada orang yang hari ini percaya kepada Allah tapi tidak percaya pada janjinya. Tanya kepada orang yang tidak salat, tanya kepada orang yang tidak puasa, nanu patih Allah jannah, semua jawaban mereka ada Allah nah. Tapi mereka tidak salat, menunjukkan mereka tidak percaya tentang dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala.
Mereka tidak yakin bahwa Allah yang punya azabun alim, azab yang begitu pedihnya. Maka iman itu tidak nampak sebelum dibuktikan. Maka orang yang beriman penuh kepada Allah, dialah yang diterima Ramadannya oleh Allah. Itu dipanggil oleh Allah pertama sekali. Karena hanya orang beriman yang mampu melaksanakan Ramadan siang dan malam tanpa rasa berkeluh kesah, tidak pernah tinggalkan tarawih karena mengharapkan Allah dan janjinya. Maka jemaah menekan Allah, kerinduan terhadap surga adalah bukti iman. Menyeorang katruk ketemiki bahwa surga di kemata. Ketika dibayangkan tentang keindahan surga, lalu kemudian dia terasa seakan-akan ingin melompat ke dalam surga, itulah iman. Kita dikabarkan dalam Ramadan, orang yang puasa itu punya dua farhah. Ada dua farhah, dua kebahagiaan. Yang pertama farhatun 'inda fitri, yaitu berbahagia ketika berbuka, dan disambung oleh Allah berbahagia inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Nyom iman. Kita tahan diri 13 jam dan kita tahu bahwa maghrib pasti datang. Mungkin masuk langsung Isya. Tidak mungkin maghrib terloncat lalu langsung masuk ke waktu subuh, tidak mungkin. Kita yakin bahwa maghrib pasti datang. Kita tunggu 13 jam lamanya di bawah terik matahari yang luar biasa panasnya, dengan serangan kelaparan dan haus yang luar biasa. Kita tahan hanya menunggu maghrib. Maksud Nabi SAW, begitulah engkau menunggu janji Allah SWT. Sebagaimana maghrib pasti datang, begitulah Allah pasti akan memenuhi janjinya. Jangan ragu, jangan khawatir. Maghrib pasti datang, sakratul maut pasti datang, menggantikan semua apa yang kita lakukan. Maka di imannya urang rindu ke Allah ahli Ramadan, berharap-harap semoga berempuk dengan Allah SWT. Allah sebutkan dalam surat Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berangan-angan merindukan berjumpa dengan Allah, maka dia akan beramal saleh, lalu dia tidak akan mensyarikatkan Allah dengan apapun. Nyo modal pun diterima puasa. Nani patih bahwa yang ditanya kubur siang dan malam Ramadan yang akan diterima oleh Allah. Kalau masih ada keyakinan tidak diterima, maka kita kurang percaya, seakan-akan Allah melanggar janji. Jemaah menekan Allah. Dulu sahabat pantang mendengarkan surga, apapun mereka lakukan, walaupun nyawa digadaikan. Lihatlah beberapa riwayat. Di antaranya, ketika perang Badar terjadi, seseorang pertama bernama Khaisamah bin Al-Haris bersama anaknya Sa'ad bin Khaisamah menjumpai Nabi SAW. Lalu mereka bermohon, ya Rasulullah, izinkan kami berdua untuk menuju ke perang Badar, biarkan kami syahid ya Rasulullah. Khaisamah sebagai ayah, Sa'ad sebagai anak berebut untuk mendapatkan izin dari Rasulullah agar diizinkan ikut perang Badar. Kata Rasulullah, tidak boleh pergi berdua, salah satu harus tinggal untuk menjaga keluarga dan menyambung memberi nafkah kepada anak dan istri. Anjir zaman dua tu kali Nabi, satu orang saja boleh. Lalu Khaisamah dan anaknya Sa'ad akhirnya melakukan undian. Diundi, yang keluar nama anaknya. Ayahnya bermohon, wahai Sa'ad anakku, izinkanlah ayah kali ini, engkaulah yang jaga ibumu, engkaulah yang jaga istrimu, biarkan ayah syahid untuk mendapatkan surga dalam perang kali ini, ya wahai anakku. Kata Sa'ad, wahai ayah, law kana ghairal jannah la asartuka bih, seandainya bukan surga yang diberikan oleh Allah, sungguh aku akan membiarkan engkau yang berjihad, wahai ayah. Seandainya menyebutkan janji Allah surga seorang yang meninggal dalam perang syahidnya, ya wahai ayahku, maka ku izinkan engkaulah yang pergi. Tapi karena ini janji surga handuk lewat, wahai ayah, lung yang berempuk undian handuk lewat. Lagi maaf wahai ayah, tidak diizinkan ayahnya karena dia yang memenangkan undian. Demi apa jemaah belakang Allah? Demi kerinduan mendapatkan surga Allah SWT. Yang model urung berebut surga,
Ayah dengan anak sambil berebut-rebut untuk mendapatkannya. Kemudian di sisi yang lain, Khaisamah menunggu-nunggu anaknya gugur syahid di perang Badar. Khaisamah menunggu. Ternyata Khaisamah baru diberi kesempatan Allah untuk syahid di dalam perang Uhud. Bersambung cerita, ada sahabat yang lain yang bernama Hanzalah bin Amir. Hanzalah bin Amir tidak diizinkan Rasulullah untuk ikut di perang Uhud, perang berikutnya, karena Hanzalah baru saja menikah. Rasulullah melarangnya, tidak boleh pergi, engkau baru menikah, silahkan engkau tinggal dengan istrimu, berbaik-baiklah dengan istrimu, jangan pergi perang, jangan kecewakan istrimu. Akhirnya Hanzalah tinggal. Lalu kemudian ketika Hanzalah mendengarkan kabar bahwa perang Uhud ternyata kalah, Rasulullah SAW terluka. Lalu kemudian dia langsung sebelum salat subuh dia berangkat menuju ke medan Uhud. Begitu mendengarkan bahwa banyak yang telah syahid, kekalahan terjadi, dia ambil pedangnya, dia hunus, dia terjun ke medan perang. Lalu kemudian dia pun ikut gugur. Ketika dikumpulkan jenazah, Rasulullah melihat semua pemandangan yang tidak pernah dilihat sebelumnya, yaitu malaikat berkumpul di atas jenazah Hanzalah. Malaikat ternyata memandikan Hanzalah dengan air dari surga. Rasulullah bingung, ada apa? Kenapa malaikat memandikan Hanzalah? Lalu kemudian selepas selesai semua dikuburkan, lalu Rasulullah menemui keluarga Hanzalah. Dia temui istrinya dan dia bertanya, ada apa dengan Hanzalah? Aku melihat malaikat memandikannya. Yang waktu jenazah lain tidak dimandikan, malaikat memandikan Hanzalah. Apa jawaban istrinya? Jemaahkan Allah, ya Rasulullah, Hanzalah telah pergi untuk menghadap ke medan Uhud karena mendengarkan engkau terluka ya Rasulullah, dan dia pergi sebelum mandi junub ya Rasulullah. Tidak sempat dia mandi junub ya Rasulullah, karena teringat nasibmu ya Rasulullah, teringat dengan janji surga Allah ya Rasulullah. Dia tidak sempat mandi junub. Barulah Rasulullah tahu ternyata dia dimandikan junub oleh para malaikat yang benar urang mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kerinduan dulu para sahabat berjuang untuk mendapatkan surga. Kita hari ini baru mendengarkan tarawih sedikit lama saja, lalu kita tinggalkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, baru terasa terik matahari yang sedikit memanas saja, kita kemudian menghentikan, memarkirkan mobil-mobil kita di dalam rumah hanya karena ingin menjaga keutuhan mobil kita. Saat hujan kita tidak keluarkan kenderaan kita, padahal payung ada, semua ada. Kaki kita dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, tapi kita tidak mengejar surga, padahal Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah engkau untuk mengharapkan surga, berlomba-lombalah dengan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nyo modal pun keterima Ramadan katanya. Sejauh mana yakin kita bahwa kita akan masuk surga? Jawab Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang. Idul Fitri bukan hari kemenangan. Kemenangan itu kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faza. Barang siapa yang divonis Allah dijauhkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surganya, faqad faza, dialah yang telah menang. Jadi walaupun bahasa kita meraih kemenangan dalam Idul Fitri, ini bukan kemenangan yang sejati. Baik sampo gara-gara merasa menang lalu kemudian kita tidak lagi berjuang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini modal pertama, jemaah Allah. Iman kita penuh kepada Allah atau tidak. Kemudian modal yang kedua, kita tahu Ramadan kita makbul atau tidak. Lihat ayat Allah berikutnya. Di ujung ayat tadi 183 Allah katakan la'allakum tattaqun. Engkau setelah Ramadan engkau bertambah-tambah takwamu. Ini yang menjadi sandaran diterima atau hana diterima Ramadan. Kalau seandainya setelah Ramadan semakin buruk perilaku kita, semakin jauh kepada Allah, lalu kenapa kita merasa kita sudah dimakbulkan Allah? Padahal Allah dah beri tanda, orang yang diterima Ramadan, yang diterima Ramadannya setelah Ramadan bertambah bagus ketaatannya, semakin takut kepada Allah, dia tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan terang benderang di depan orang ataupun dalam keadaan sepi,
dikunci kamar, tetap dia takut kepada Allah. Nyai modelnya ka urang diterima Ramadan. Jemaah menakan Allah, kita sadar kadang-kadang dalam menahan ketakwaan kita lelah. Kedanya capek kita lakukan apapun untuk melelahkan diri di atas dunia, dan ini memang settingan Allah Subhanahu wa taala. Nyokenya memang takdir Allah hadir katanya. Surga itu bisa masuk dengan kelelahan, bukan dengan berfoya-foya, bukan dengan wisata kuliner. Surganya kenjak kena yang main kedai jauh dah kengon, main di Gunung Salak, lalu kemudian tidur di satu hotel, pindah ke hotel yang lain, lalu kemudian masuk ke kolam renang, duduk dengan minuman yang luar biasa, lalu makan makanan apapun, tiba-tiba masuk surga. Tidak begitu jemaah menakan Allah. Surga itu lelah, masuknya dengan kelelahan. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia pasti lelah, kata Allah. Disambung dalam surat Al-Insyiqaq, Allah katakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, engkau telah kutakdirkan engkau akan merasa lelah, sangat-sangat lelah. Kadhan kepada Allah, getamah dalam kalimat kadhan. Engkau akan terasa benar-benar lelah. Sampai kapan? Famulaqih, sampai engkau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Baru beres dan nyoheknya adalah ketika kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Pajan dan berumpa dengan Allah ketika sakaratul maut, hilanglah kelelahan. Makanya ketika jenazah diangkat di atas kerenda, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, jenazah dibawa oleh orang-orang yang mengusung keranda. Ruh itu belum masuk ke dalam alam barzakh. Ruh mendampingi jenazah. Lalu ruh berkata, Nabi tahu karena Nabi izinkan melihat ruh tersebut. Ruh itu berseru. Kalau dia seorang hamba yang saleh, maka dia berkata kepada orang yang mengusung jenazahnya dengan kalimat qaddimuni, qaddimuni, percepatlah aku, percepatlah aku. Nampak belum kata ruh tersebut. Makanya makruh menunda-nunda jenazah. Tidak ada satu pun dalam syariat disuruh menunggu anak pulang dari Jakarta. Tidak ada dalam syariat kayu preh jenazah hanya untuk dingin liana sampai made jenazah berjam-jam lamanya. Tidak ada suruhan itu. Nyok kajin ke sabuh permainan uronyo. Sang-sang menyohana tru anda dalam sang-sang hanyut kemenyan jenazah. Padahal jenazah yang baik, yang selalu lelah dalam jamaahnya, yang selalu lelah ketika salat qiyamul lail, mereka salat tahajud di saat orang-orang tertidur, di saat orang-orang berada di atas kasur, mereka bangun sembah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jenazah yang baik akan lelah ketika memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Dia tidak peduli di bawah teriknya matahari, di bawah guyuran hujan, dia tetap keluar karena Allah menyuruh untuk memberi nafkah. Dialah yang memikirkan ketika anak-anaknya memohon, wahai ayah, uang SPP tidak ada. Dialah yang memusingkan kepalanya. Seorang istri akan lelah ketika dia memikirkan kehidupan suaminya. Dia layani suaminya dari ketika awal pulang sampai suaminya tidur. Dumpu kepegat, tidak peduli sampai berkeringat di dalam dapurnya. Kelelahan itu taat pada suaminya. Itulah kelelahan seorang jenazah yang baik. Apa kata jenazah? Nepu bagah dong, percepatlah, percepatlah. Maka disunnahkan membawa jenazah dengan cepat. Untuk apa? Jemaah menakan Allah, ternyata jenazah ingin istirahat. Aku lelah, gekun leru, long kahek long minta nafkah, long sembahyang. Saya sudah capek puasa Senin Kamis, saya sambung dengan Ramadan, saya lelah. Bawalah aku ke alam barzakh. Disitulah jenazah istirahat. Maka kita sudah mengetahui nasib kita di atas ketakwaan kita di atas dunia ini ketika sakaratul maut. Jadi kanwate yaumul hisab, tayang lebih habali Allah surga atau neraka. Sakaratul maut sudah diberi kabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk apa yaumul hisab? Untuk apa didirikan yaumul hisab? Hanya untuk berhujjah, hanya untuk menampakkan engkau benar melakukan kesalehan. Jam sekian, menit sekian, detik sekian, engkau telah melakukan kebaikan. Bagi orang yang jahat, Allah nampakkan video klipnya, engkau telah melakukan pencurian, engkau telah menipu orang, engkau telah berzina, engkau ini buktinya. Hanya untuk itu. Maka jemaah menakan Allah, jangan takut.
menjalankan ketakwaan, Allah pasti balas setelah meninggal dunia. Jino beka fikir panjang, apa yang ada lakukanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang hamba yang ahli maksiat, ketika matinya, apa kata Rasulullah? Ruhnya berkata, ya wailahu, ila aina tahmiluni, celakalah, kemana engkau membawa aku? Yang kekelih ruh orang yang hidupnya penuh dengan maksiat, celakalah, kemana engkau bawa aku, kata ruh ini. Ini hadis Nabi SAW. Kenapa dia takut sekali? Karena dia tahu dia akan segera dimulakan azabnya di alam kubur. Di atas dunia bersenang-senang, tidak pernah salat, tidak pernah puasa, gaduh dalam maksiat. Inilah orang-orang yang kedua, yang tanda Ramadan yang makbul, dia akan menjadi orang takwa setelah Ramadan. Maka bagi ibu-ibu, kalau seandainya setelah Ramadan masih keluar dari rumah tidak pakai jilbab, anak pun yang pegang Ramadan rawa makbul. Kalau seandainya anak gadis kita keluar dengan pakaian yang ketat, jilbab dimasukkan ke dalam leher, lalu dibuat bunuh unta atau sanggul, kata Imam Nawawi, di atas kepalanya, lalu berjalan berlenggak-lenggok, lalu bermain cewek habis-habis, itu semua tanda Ramadannya tidak diterima Allah. Karena Allah katakan la'allakum tattaqun. Bagi kitanya kaum ayah, wahai anak-anak muda yang laki-laki, setelah Ramadan seandainya engkau masih berani bermain voli dengan celana pendek, seandainya engkau masih bermain futsal dengan menampakkan auratmu, lalu engkau berpuasa sebulan penuh, inilah yang kekal di Nabi. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak diterima Allah SWT. Dia cuma punya rasa lapar dan dahaga. Siapa mereka yang setelah Ramadan mendengar maksiat pada Allah SWT? Ini perkara kedua yang harus kita faham. Kalau kita bertambah baik, insya Allah makbul setelah Ramadan. Yang ketiga, jemaah Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda diterimanya Ramadan kita oleh Allah. Lihat Al-Baqarah 185, la'allakum tashkurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan bertambah-tambah rasa syukurmu pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah, kalau seorang hamba mengetahui baiknya Allah, maka dia akan terus-terusan bersimpuh di hadapan Allah SWT. Sayangnya hamba tidak merasakan kebaikan Allah karena hatinya tertutup, menyuhati kehitam. Allah yang maha baik pun tidak terasa untuknya. Bayangkan jemaah Allah SWT, apa kurang baik Allah sehingga kita lupa bersyukur kepadanya. Makanya Allah kekal, wa qalilum min ibadiyas syakur, sungguh sedikit hambaku yang bersyukur kepada aku, sedikit sekali, kata Allah. Bayangkan ketika kita berbuat dosa, di saat kita berbuat dosa kepada orang lain, kalau sempat kita mengumpat mereka, sempat kita mencuri isi rumah mereka, beranikah kita datangi rumah mereka untuk minta maaf? Beranikah pencuri mengetuk pintu rumah lalu mengatakan, pemaaf dong, kalung cu asal rumah drone? Tidak ada pencuri yang kembali ke rumah meminta maaf. Tidak ada orang yang mengumpat yang begitu saja berani minta maaf, kecuali dengan kalimat-kalimat yang umum. Tapi kalau berdosa dengan Allah, semua orang berani meminta maaf kepada Allah, karena Allah buka pintu hatinya. Allah buka seluruh pintu taubatnya siang dan malam. Langsung lentangkan sajadah, uraikan air mata. Allah tunggu kapanpun. Engkau tidak datang subuh, datanglah di waktu duhur, kata Allah. Engkau tidak datang duhur, kutunggu asar. Tidak datang asar, kutunggu maghrib. Isya pun engkau tak datang, kutunggu di qiyamul lail. Kata Allah, bangunlah, menghadaplah kepadaku, mohonlah maaf. Sudah Allah yang sibuk memohon-mohon kepada kita, mintalah maaf kepadaku, mintalah maaf kepadaku. Sedangkan kita lebih sombong. Kita sombong kepada Allah SWT. Menyongan manusia hanya dejit lagi maaf. Dengan Allah setiap hari Allah maafkan. Apa kurang baiknya Allah ketika dilihatnya kita tidak juga minta maaf, maka Allah akan buat mulut kita minta maaf dengan terpaksa, yaitu diberikan sakit oleh Allah. Dalam sakit kita kehendak Allah Subhanahu wa taala. Disitulah orang-orang yang kadang-kadang setruk, orang-orang yang diberi izin oleh Allah mengingat dosa-dosanya. Begitu lama dia tinggalkan salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu lama di masa mudanya dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mungkin belum melakukan qada puasanya di masa lalu, tapi Allah tetap menerimanya.
Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma fi'k. Seandainya engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ku ampunkan segala dosa-dosamu. Wala ubali, aku tidak peduli berapa besar dosamu. Lalu kemudian disambung lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, lau balagat zunubuka ananas sama. Seandainya dosamu melayang setinggi langit, seandainya disusun dosamu setinggi langit, lau istaghfartani, lalu engkau memohon ampun kepada aku, la ghafartuka, ku ampunkan engkau. Wala ubali, aku tidak peduli tentang dosamu itu. Nyan menang God Allah katanya. Sedikit sekali pahala kita diberikan Ramadan oleh Allah, dikali lipatkan pahala. Masih juga tidur-tiduran dalam Ramadan, maka Allah berikan Lailatul Qadar. Sekali saja dia hidup di malam Lailatul Qadar itu, dia hidupkan malam itu, Allah berikan pahala seperti beramal 83 tahun 4 bulan lamanya. Pupurunkan Allah. Ketika kita menghadap para pejabat, maka kita yang mengetuk pintu rumah mereka. Lalu mereka ajudannya berkata, Bapak tidak ada. Kita datang besok, Bapak tidak ada. Datang siang, Bapak belum pulang. Datang malam, Bapak sudah tidur. Yang menghadap pejabat. Kalau menghadap Allah, Allah Hayyul Qayyum, Allah Maha Hidup, Allah tidak pernah tidur. Kapanpun engkau menghadap, tadahkan tanganmu kepada Allah. Sekali saja engkau memohon ampun, lalu berniat taubat kepada Allah, maka Allah terima walaupun puluhan tahun engkau khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyoke-nyoke ya Allah, urang menyoal Ramadan, muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia faham Allahnya Maha baik. Saking baiknya jemaah melakukan Allah, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, nanti hari kiamat semua orang yang jiwanya mukmin, percaya Allah sebagai Tuhannya, percaya Nabi sebagai Nabi, Muhammad sebagai nabinya, nanti ketika dihisab oleh Allah, Allah akan buat dia melakukan najwa. Lihat hadis Nabi Bukhari Muslim. Apa itu najwa? Yaitu berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua mukmin yang meninggal tidak membawa kesyirikan, walaupun membawa dosa, tapi bukan dosa syirik, kata Nabi, dia akan berbisik-bisik dengan Allah di yaumul hisab. Lalu dipanggil oleh Allah orang mukmin ini, ditutuplah layar. Kata Nabi, bagaikan seekor burung yang mengepakkan sayap menutup anak-anaknya. Jadi hanada bagok lain. Di padang mahsyar begitu banyaknya orang, seorang mukmin yang masih percaya Allah sebagai Tuhan, Allah panggil, kemarilah wahai hamba-Ku. Lalu ditutuplah dengan layar oleh Allah. Tidak ada yang bisa melihat, cuma dia berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengatakan, lihatlah catatan amalmu di dalam selimut itu. Kata Allah, bukankah ini dosamu? Ata'rifu zamba kaza? Didampakkan lagi yang lain, bukankah dulu engkau pernah melakukan ini? Bukankah engkau pernah ini? Bukankah engkau pernah itu? Disebut mandum oleh Allah dosa-dosanya. Dia mengatakan, na'am ya Allah, benar ya Allah, benar ya Allah, benar ya Allah. Setelah diakui semuanya, lalu Allah mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya. Di dunia kututup semua dosa-dosamu. Yang menzina dalam rumah, hana gebidai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pernah main game judi online di dalam kamarnya, Allah juga tidak bongkar aibnya. Yang kemudian pernah melakukan maksiat di Jakarta, di Medan, sampai di Aceh, orang tidak tahu bahwa dia ahli maksiat. Kututup aibmu, kata Allah, di dunia. Wa ghafartu laka al-yawm, karena engkau masih beriman kepadaku, ku ampunkan semua dosa-dosamu. Masuklah ke surgaku, kata Allah. Walaupun engkau berdosa, masuklah ke surgaku. Yang menang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita berterima kasih kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kenapa kita bersuuzon kepada Allah seakan-akan Allah tidak pernah mengampunkan kita? Maka setelah Ramadan, tetaplah sembah Allah, jangan tinggalkan Allah. Itulah Tuhan yang paling mulia di antara kita. Cuma amalkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, orang-orang yang dimakbulkan Ramadan, selain berterima kasih kepada Allah, dia juga berterima kasih kepada orang-orang yang disuruh berterima kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur pada manusia.
Maka siapa orang yang paling harus kita berterima kasih? Tidak ada lain setelah Allah sebutkan namanya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau syirik, dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Ini perintah Allah. Setelah Allah sebut namanya, Allah selangi nama Nabi di ayat itu. Nanti di ayat lain baru Allah suruh taatlah kepada Nabi. Setelah Allah berikan namanya, sembahlah Allah, lalu langsung Allah katakan, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua. Inilah manusia yang paling patut kita hormat, berterima kasihlah. Kalau dia masih muda, mungkin banyaklah yang dia bisa lakukan sendiri. Dia bisa mengatur hidupnya sendiri, dia biasa membiayai hidupnya sendiri. Tapi ingat-ingat ayat Allah, wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau mereka sudah di umur mereka yang lanjut kaduha, baik salah satunya yang masih hidup atau dua-duanya, jangan engkau mengatakan uff, jangan engkau caci mereka, berbuat baiklah kepada mereka. Ini nasihat Allah. Kalau mereka sudah tua, bertambah-tambahlah engkau taat kepadanya. Sampai uff pun jangan katakan. Bapak Ibu jemaah melakukan Allah, uffun, kalimat uffun, kalau kita buka kamus, itu artinya kotoran di ujung kuku. Yang uffun, kotoran di ujung kuku. Maksud Allah, walaupun kalimat sekecil apapun, sebesar kotoran di ujung kukumu, jangan sakiti orang tuamu, jangan sakiti, kata Allah. Karena itu penyebab masuk surga, dan itu pula yang menyebabkan kita masuk neraka. Ketika mereka sudah tua, kita disuruh berbanyak untuk mengucapkan kalimat Rabbighfirli dzunubi wa dzunuba walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan ampunkan dosa-dosa kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Kenapa Allah tambahkan kama rabbayani shaghira? Sebagaimana mereka berbuat baik kepadaku di waktu kecil. Kenapa tidak langsung sebagaimana engkau sayangi mereka ya Allah? Tidak. Sebagaimana yang kami sayangi mereka, tidak. Allah katakan, berdoalah dengan cara seperti itu. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Kepakan gekiaskan ke waktu kecil. Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini mungkin kita yang punya orang tua, kita lupa masa kecil kita, orang tua lah yang paling hebat berjuang untuk kita. Tidakkah terbayang kita dulu ketika kita disusui, ditimang-timang, digendong, bahkan kita mengencingi mereka di baju mereka, lalu seorang ibu hanya mengatakan, tidak mengapa, hanapun ini baju sagai. Ayahnya juga mengatakan, nanti darah banjir, kita cuci saja bajunya nanti, tidak mengapa, kita tunggu pulang. Bahkan seorang anak ketika sedang buang hajat, pada ditoek dalam WC, seorang anak lalu belum selesai ibu dan ayahnya makan, ibunya sedang makan nasi, anaknya memanggil dari dalam WC, mak sudah selesai, mak cebok, mak cebok. Lalu si ibu dengan tangan yang masih bergelimang dengan nasi, dia tinggalkan nasi, lalu dia menuju ke WC, dia cebok anaknya. Ketika dia kembali masih bergelimang tangan dengan melabun Pak Jaro, dia tidak peduli, padahal nasi dia akan makan. Muntahkah dia? Tidak. Pernahkah dia mengatakan kurang ajarkah dengan mak baju kakak hidung? Pernahkah dia lakukan itu? Tidak. Jemaah melakukan Allah, tidak teringatkah kita ketika kita dulu waktu kecil makan, kita berserak-serak, kita bawa piring ke sana ke sini, menghambung sebuah rumah bunya. Lalu mereka pernahkah marah? Tidak. Mereka kutip satu persatu nasi itu. Bahkan seorang ibu memasukkan nasi itu ke dalam mulut mereka kembali. Pernahkah ayah mencaci maki anaknya yang menyerahkan makanan di atas lantai? Tidak pernah. Jemaah melakukan Allah, jemaah melakukan Allah, ketika kita mengadu kepada ayah ibu kita tentang sakitnya kita, mereka berdiam diri sampai subuh, tidak pernah tidur menjaga kita. Tapi hari ini Masya Allah, ketika mereka sakit, semua anak tolak menolak untuk tidak menjaga ayah ibunya. Ketika mereka kita undang ke rumah kita, lalu kemudian mereka berserak nasi ketika mereka makan, mungkin tangannya sudah bergetar karena terlalu tua. Lalu kita mengatakan kepada istri kita, menyo lagi nyo cara ayah dari puau mendan, baik sampai kuto rumah gara-gara ayah muda lagi nyo. Kita usir ayah ibu kita dari rumah karena nya yang dilakukan di atas lantai. Dulu Masya Allah, kotoran kita
melabur di atas lantai, mereka tidak marah. Hari ini kita cebok pun tidak berani. Makanya karena tidak sanggup balas, tidak sanggup kita balas kebaikan orang tua, makanya kita disuruh berdoa, ya Allah kami tidak sanggup membalasnya, ya Allah Engkaulah yang balas. Ingat-ingatlah ya Allah bagaimana mereka mendidik kami, memelihara kami di waktu kecil. Balaslah semua, kamu hanya mampu ya Allah. Maka jemaahkan Allah, urorayanya orang yang paling mulia yang kita datangi adalah orang tua. Berhari rayalah ke orang tua. Jangan sibukkan mereka, jangan telepon mereka, mak kamu wawa nebegak lontong, nebegak rendang. Dari kita apa yang kita beri? Kamu tonton itu 3 tahun masih juta peng ada di jujuk ke orang tua. Yang nak lelaki dom kamu wawa nan kebah peng bacut, nak kebegak nyok, nak begak je. Bawalah sesuatu ke rumah orang tua kita. Kadang-kadang di orang tua pada katanya, ditanya oleh anaknya, mak mendeng napeng, ayah mendeng napeng, karena mereka mengingat ini anaknya walaupun sudah kaya di Rosmawi, tapi mereka mengatakan tidak apa-apa nak, kami bisa hidup di sini, hanya pupu kasih peng ayah, padahal hanya peng. Mereka berbohong demi anaknya yang sudah kaya. Maka jemaah melakukan Allah, hormatilah, bahagiakanlah orang tua di hari raya ini. Kalau tidak bisa pulang, teleponlah, mohonlah maaf. Mudah-mudahan jalan mereka adalah jalan menuju surga bagi kita. Kemudian jemaah melakukan Allah, orang berikutnya yang paling harus kita bersyukur terima kasih adalah pasangan hidup kita sendiri. Seorang suami, berterima kasihlah kepada istri. Selain daripada orang tua, orang yang paling setia pada kita adalah istri. Yang paling lelah untuk membuat kita bahagia adalah istri. Siang malam mereka tidak tidur demi kita. Yang memasak sahur untuk kita adalah istri. Di saat kita masih tertidur, mereka bangunkan hanya untuk makan saja. Selesai makan kita cuci tangan. Lalu kemudian siapa yang membersihkan kembali piring-piring tersebut? So yang rampingan, so yang pegelih dapur olehnya juga istri kita. Waktu mau berbuka juga mereka. Ketika kita sakit, di saat orang tua tidak bisa datang, di saat anak-anak masih di pesantren, siapa yang paling setia berada di samping bantal kita? Istri kita. Maka hormatilah istri, sayangilah mereka. Jangan sedikit kesalahan membuat kita harus mengucapkan kalimat cerai. Jangan sakiti perasaannya. Allah mengatakan wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau engkau melihat istrimu dengan keadaan benci, ingat-ingatlah kebaikannya. Ingatlah ketika dia mengandung anakmu, ingatlah ketika dia muntah terus-terusan, tidak berhenti-berhenti beberapa bulan lamanya. Ingatlah bagaimana ketika dia mengurutmu ketika engkau sakit. Ingatlah kata Allah, baik bacut salah urina kada hambu binai, padahal kebaikan ribuan, yang salah cuma satu. Ini yang perlu diingat. Maka dia nyawa laki maaf bak rumah. Baik hanya juk jaro mentang laki maaf bak long, hanya minta maaflah kepada isteri. Cukup lil salah dia. Kita merasa bahwa kita lah yang kawam, kita pemimpin, tidak boleh disinggung, tidak boleh dikritik. Ini orang yang harus kita ucapkan terima kasih. Lalu kemudian bagi para istri, ingat-ingatlah suamimu adalah surga bagimu. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kepada bibinya Ibnu Abbas, katanya, apakah engkau sudah punya suami? Punya, kata Rasulullah. Jaga-jagalah suamimu, surga bagimu atau neraka untukmu. Wahai para istri, jangan lawan istri, jangan lawan suami. Karena Rasulullah SAW mengatakan ridha suami adalah jalan menuju surga. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Semua istri yang meninggal dunia atau duluan meninggal suaminya, lalu suaminya ridha di atas perbuatan dan kebaikan istrinya, dakhalatil jannah, maka istri itu wajib masuk surga. Maka taatlah pada suami. Selama suami masih mencari nafkah, selama suami masih taat kepada Allah, walaupun dia cuma bawa pulang 20.000 sehari, tetaplah wajib taat, tetap wajib taat. Sambutlah suami kalau pulang kerja dengan senyuman. Jangan hinakan, jangan ejek kekurangannya, karena dia jalan menuju surga Allah SWT. Maka wahai para istri, jangan sampai nusyuk, jangan sampai durhaka, karena wanita yang paling banyak masuk neraka, kata Rasulullah, adalah mereka yang melawan suaminya.
Inilah orang-orang yang paling harus kita bersyukur. Lalu kemudian bersyukurlah sesama manusia, perbaiklah dengan tetangga yang telah berbuat baik kepada kita. Jangan lagi memprovokasi orang-orang untuk saling benci. Jangan buat macam-macam yang memutuskan hubungan silaturahim, karena ciri-ciri Ramadan tidak makbul di saat orang masih belum punya rasa syukur dengan sesamanya. Jemaah melakukan Allah. Dan yang terakhir jemaah melakukan Allah, ayat terakhir Allah bagi yang makbul Ramadan. Lihat 188 Al-Baqarah. Apa kata Allah? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Orang yang diterima Ramadannya tidak akan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Maka kalau masih Ramadan melakukan penipuan, mentang model ada Ramadan, wadah dauruh KDP, dauruh SIM, dauruh SNK, mentang pegah hana belangko di kandung, wadah tak ada mahpeng 50,000. Jadi waktu kita urus semua urusan katanya tidak ada belangko-belangkonya habis. Ketika kita tambah 50,000 baru dia mau buat, padahal gajinya memang untuk urus itu saja. Ini orang-orang yang tidak pernah diterima Ramadannya. Mungkin sudah 30 tahun yang lalu tidak pernah diterima Ramadannya oleh Allah. Minta peng dengan cara yang harum. Orang-orang yang berani memindahkan patok tanah orang lain, walaupun cuma sejengkal, walau shibran, kata Nabi SAW. Mas sejengkal itu kan 10 cm atau 15 cm. Maka nanti di hari kiamat bawa tanah itu di atas pundaknya. Berani makan harta orang, maka bawa harta itu di atas pundaknya, kata Nabi. Bagaimana ukuran tanah itu yang dibawa? Panjang kali lebar kali tinggi. Berapa lebarnya? 15 cm. Berapa panjang yang dapinah patok tanah gap ke belakangnya sampai 20 meter. 15 cm kali 20. Selesaikah? Belum. Tingginya belum dihitung. Berapa tingginya? Sab'a aradin, kemudian Nabi. Dikorek oleh Allah 7 petala bumi. Yang 15 kali 20 berikut. Kemudian dikorek 7 petala bumi, 7 lapis bumi. Letakkan di atas pundak orang yang mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Maka kesimpulannya, orang-orang yang masih memakan harta haram setelah Ramadan, jangan harap Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi renungan bagi kita. Jadilah orang yang baik setelah Ramadan. Itulah yang dimaksud oleh Allah. Belajarlah dari Ramadan, bersabarlah di atas semua penderitaan, lalu berjuanglah untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah Allah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.